Legendre, beliau melanjutkan karya Satyekary dan Lambert, tetapi masih tidak dapat memperoleh suatu kontradiksi pada kasus lancip. Pada tahun 1823, Legendre menerbitkan bukti sebagai berikut. Diberikan titik P tidak berada pada garis L. Buat PQ tegak lurus dari P ke L dan pada Q. Jadi ada sebuah titik P yang dia bukan berada pada garis L dan dibuat ada PQ, dia tegak lurus pada Q. Selanjutnya, misalkan M adalah garis yang melalui P tegak lurus terhadap PQ. Misalkan ada sebuah garis M, dia tegak lurus dari PQ pada titik P. Kemudian M sejajar dengan L karena L dan M tegak lurus pada terhadap PQ. Jadi tadi kan sudah tegak lurus terhadap P dan Q, sehingga garis L dan garis M ini dia saling sejajar. Selanjutnya, misalkan N adalah garis yang melalui P yang berbeda dari M dan pada PQ. Kita harus menunjukkan ada sebuah garis N, dia berbeda dari garis L dan M, tapi dia juga melalui PQ. Kita harus menunjukkan bahwa N memotong L. N ini, garis ini, N memotong garis L. Misalkan, PR adalah sinar garis dari N antara PQ dan sinar garis M yang berasal dari P. Ini ada sebuah sinar garis. Terdapat sebuah R aksen di sisi yang berlawanan PQ, di sisi yang berlawanan pada PQ dari R sedemikian rupa sehingga sudut QPR aksen dan QPR adalah kongruen. Jadi sudut ini adalah sebuah sinar sehingga nanti ada sebuah titik R aksen. Jadi QPR aksen dan sudut QPR dia adalah kongruen karena dia berasal dari sebuah sinar. Selanjutnya, kemudian Q terletak pada bagian PR dan PRR aksen. Karena garis L melewati titik dalam Q ke sudut PRR aksen, L harus memotong salah satu sisi sudut ini. Jadi, garis L ini harus memotong salah satu sisi sudut dari ini tadi. Jika L berpotongan pada sisi PR, maka tentu saja L berpotongan dengan N. Ini L berpotongan dengan N. Misalkan L berpotongan dengan sisi PR aksen pada suatu titik A, jadi garis L berpotongan pada titik A ini. Misalkan B adalah titik unik pada sisi PR sedemikian sehingga segmen garis PA kongruen dengan PB. Jadi di garis ini terdapat sebuah titik unik B yang sedemikian sehingga nanti seg PA dia akan kongruen terhadap PB. Maka didapat dari itu segitiga PQA, segitiga PQA, dan segitiga PQB dia adalah kongruen dengan postulat sisi sudut sisi, yaitu sisi ini, sudut, dan sisi miring ini. Karena tadi sudah diketahui AP dan PB adalah kongruen. Dan PQB adalah sudut siku-siku sehingga B terletak pada L dan N. Catat dalam asumsi ini bahwa setiap garis yang melalui titik dalam pada sebuah sudut harus memotong salah satu sudut. Hungaria Volkov Bolia. Beliau berpendapat seperti ini, diberikan P tidak pada L, PQ tegak lurus terhadap L pada Q, dan M tegak lurus terhadap PQ di P. Ini hampir sama awalnya. Misalkan N adalah garis yang melalui P yang berbeda dari M dan PQ, kita harus menunjukkan bahwa N memotong L. Nih,
garis N, dia memotong L. Misalkan A adalah sembarang titik pada P dan Q, ada sebuah titik A dan B titik. Misalkan A adalah sembarang titik antara P dan Q, dan B titik unik pada PQ, sedemikian sehingga Q adalah titik tengah pada segmen garis AB. Jadi ini ada sebuah garis titik tengah. Lanjut, misalkan R adalah kaki atau bagian tegak lurus dari A ke N, dan C adalah titik unik sedemikian sehingga R adalah titik tengah pada segmen garis AC. Jadi dari segmen garis AC ini terdapat titik R. R di sini ya, di sini belum ada. Garis tengah antara AC ini ada sebuah titik R. Maka A, B, dan C tidak kolinier atau dia tidak berada pada satu garis. Dan ada lingkaran unik yang melalui A, B, dan C. Karena L dan N adalah bisektor tegak lurus pada tali busur AB dan AC pada lingkaran. Maka L dan N berpotongan di pusat lingkaran. Jadi L dan N ini, L dan N berpotong pada pusat lingkaran. Masalah dengan bukti ini, Hungaria juga mendapatkan masalah bahwa keberadaan lingkaran yang melalui ABC mungkin tidak ada karena tidak dapat menunjukkan bahwa garis L dan N berpotongan. Menunjukkan di bab 2 bahwa ini tidak dapat ditampilkan dan kami akan menemukan kondisi untuk kebenaran lingkaran. Setelah beberapa ilmuwan mencari tentang pembuktian postulat kelima, di sini saya akan sampaikan akhir dari pencarian. Yang pertama, Jonas pada tahun 1823, Jonas melanjutkan untuk menyelidiki ilmu kesejajaran. Dia menuliskan untuk ayahnya bahwa dari ketiadaan saya telah menciptakan dunia baru yang aneh, yaitu atau geometri hiperbolik. Selanjutnya, Nikolai Ivanovich Laborjesky pada tahun 1793 sampai 1856 mempublikasikan perolehannya di geometri tanpa postulat kesejajaran pada tahun 1829 sampai 1830. Meskipun dia tidak hidup untuk melihat karyanya, namun geometri hiperbolik saat ini sering disebut sebagai geometri Laborjesky. Henry Poincaré dan Felix Klein. Mereka menyusun tentang pembuatan model dalam geometri Euclid yang konsisten dengan 4 dalil pertama. Namun, hal ini memungkinkan lebih dari satu kesejajaran. Mereka berhasil membuktikan bahwa jika ada inkonsisten dalam geometri non-Euclid, maka geometri Euclid juga tidak konsisten dan mungkin tidak ada pembuktian postulat kesejajaran. Lanjutan Riemann pada tahun 1836 sampai 1866 mengembangkan geometri berdasarkan hipotesis bahwa sudut-sudut yang tidak siku-siku dari segi 4 Fuscari adalah sudut tumpul. Untuk mengembangkannya, ia perlu memodifikasi beberapa postulat, seperti mengganti kalimat ketidakterbatasan dari garis dengan tidak terbatas. Yang terakhir dari Felix Klein pada 1871, ia memberikan nama hiperbolik Euclid dan elip pada pengelompokan geometri pada segi 4 Fuscari dengan sudut-sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sistem aksioma yang lebih lengkap. Selama 2 milenia setelah karya Euclid, matematikawan menentukan bahwa 5 postulat sistem Euclid tak cukup untuk dasar geometri Euclid. Sebagai contoh, postulat pertama dari Euclid menjamin bahwa jika kita memiliki 2 titik, maka kita dapat menarik garis, tetapi tidak ada postulat yang menjamin keberadaan titik atau garis. Begitu pula ketika kita membahas ukuran segmen garis atau sudut, kita mengasumsikan bahwa pengukuran itu mungkin dan bermakna, tetapi postulat Euclid tidak membahas masalah ini. Sistem aksioma berikut ini sudah lengkap untuk mendapatkan geometri. Geometri dan pengembangannya identik menggunakan kedua sistem, tetapi masalah dalam menggunakan sistem Euclid adalah harus membuat banyak asumsi tak tertulis yang tidak dapat diterima. Untuk aksioma yang pertama, terdapat sekurang-kurangnya atau paling sedikit 2 garis. Untuk aksioma yang kedua, setiap garis adalah sebuah himpunan titik-titik yang
setidaknya memiliki dua titik. Aksioma yang ketiga adalah untuk setiap pasang titik P dan Q yang berbeda atau tidak, ada korespondensi bilangan real non-negatif PQ yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jarak PQ sama dengan 0 dan jika dan hanya jika P sama dengan Q dan jarak PQ sama dengan jarak QP. Aksioma yang keempat, setiap pasang titik yang berbeda, P dan Q terletak pada setidaknya satu garis. Dan jika PQ kurang dari A, kurang dari alfa, PQ merupakan garis yang tunggal. Jika alfanya tak terbatas, kita mendapatkan geometri Euclid atau hiperbolik. Jika alfanya terbatas, kita mendapatkan geometri eliptik. Aksioma yang kelima, jika L adalah sembarang garis, sedangkan P dan Q adalah dua buah titik pada L, terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik di L dan sistem bilangan real, sehingga P korespondensi dengan 0 dan Q korespondensi dengan bilangan positif. Untuk setiap dua titik R dan S pada L, RS sama dengan mutlak R dikurangi S, di mana R dan S adalah bilangan real korespondensi masing-masing dengan R dan S. Aksioma yang keenam, untuk setiap sudut PQ, perpotongan garis P dan Q, degenerasi atau tidak, bersesuaian dengan bilangan real non-negatif PQ yang memenuhi sifat yang berikut. Untuk sifat yang pertama, PQ sama dengan 0 jika dan hanya jika P sama dengan Q. Untuk yang kedua, PQ sama dengan QP. Aksioma yang ketujuh adalah beta adalah ukuran dari setiap sudut lurus. Beta sama dengan 180 derajat atau sama dengan pi radian. Aksioma yang ke-8, jika O adalah titik asal dari sinar garis dan P dan Q adalah sinar garis, maka terdapat sistem koordinat G dan untuk O di mana himpunan X sedemikian sehingga negatif beta kurang dari X di mana beta dan X elemen bilangan real memenuhi sifat. Yang pertama, fungsi GP sama dengan 0 dan GP lebih dari 0. Untuk sifat yang kedua, untuk setiap dua sinar R dan S, jika fungsi GR sama dengan X dan fungsi GS sama dengan Y, maka RS sama dengan mutlak X dikurangi Y untuk kasus mutlak X dikurangi Y kurang dari beta, dan RS sama dengan 2 beta dikurangi mutlak X dikurangi Y untuk kasus mutlak X dikurangi Y lebih dari 2 beta. Aksioma yang ke-9, ada korespondensi dengan setiap garis L dalam dua wilayah bidang H1 dan H2 memenuhi sifat berikut. Setiap titik pada bidang memiliki tepat satu dari L, H1 dan H2. H1 dan H2 masing-masing memiliki himpunan konveks, dan jika A elemen H1 dan B elemen H2 dan AB kurang dari A, maka L memotong garis AB. Untuk aksioma yang ke-10 adalah jika sinar P, Q, dan R bersama-sama bertemu pada titik P, Q, dan R, dan L tidak melalui sinar asal P, Q, dan R, maka titik Q di antara titik P dan titik R jika dan hanya jika sinar Q di antara sinar P dan sinar R. Ini menjamin jika sebuah sinar memasuki segitiga pada satu titik, maka sinar itu harus keluar di tempat yang berlawanan. Hal ini disebut prinsip crossbar. Aksioma ke-11,
yaitu kriteria kekongruenan segitiga. Jika dalam dua segitiga terdapat dua sisi yang bersesuaian dan satu sudutnya kongruen berturut-turut, untuk kedua sisi yang bersesuaian dan sudut lainnya, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen. Aksioma terakhir yaitu aksioma ke-12, jika diberikan sebuah titik dan garis saling terpisah, terdapat sebuah atau beberapa garis yang melalui titik dan sejajar dengan garis yang diketahui. Satu garis merupakan geometri Euclid, tidak ada garis merupakan geometri eliptik, dua garis merupakan geometri hiperbolik. Perhatikan bahwa aksioma 4 dan 12 terdapat keterangan bahwa pilihan yang berbeda akan mengarah ke geometri yang berbeda. Postulat Euclid hanya mengarah pada geometri Euclid, tetapi sistem aksioma ini memberikan modifikasi yaitu geometri Euclid, hiperbolik, dan eliptik. Demikian presentasi dari kami.